Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Nabila Mauna Siregar selaku ketua dari kelompok 2. Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Jelita Syedri. Perkenalkan nama saya Felicia. Kenalkan nama saya Arai Lagiran. Kenalkan nama saya Valentino. Kenalkan nama saya Alek. Web KIPK, Kartu Indonesia Pintar. Siapa pengguna sistem informasi dalam web KIPK? Pengguna yang dapat membuka website ini terbilang publik, karena siapa saja dapat membuka website KIPK. Contohnya mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan lain-lain. Teknologi hardware dan software apa saja yang digunakan untuk mengakses sistem informasi? Teknologi hardware-nya, handphone, PC, tab, komputer. Sedangkan teknologi software-nya, Chrome, Google, Safari, Incognito, dan lain-lain. Fitur-fitur yang terdapat pada website KIPK, yang pertama adalah fitur akses akun. Di fitur akses akun, ada 3 item yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, masuk akun, daftar akun, dan baca panduan. Dan untuk fitur selanjutnya, fitur panduan dan bantuan. Di fitur panduan dan bantuan, hanya terdapat 1 item yang bisa kita dapatkan, yaitu unduh panduan. 2. Akses keamanan di web KIPK. Yang pertama, ada autentikasi. Pengguna biasanya perlu mendaftar dan melakukan login dengan menggunakan kredensial yang aman seperti username dan password. Yang kedua, ada enkripsi. Data yang ditransmisikan antara pengguna dan server biasanya dilindungi dengan enkripsi untuk mencegah akses tidak sah. Yang ketiga, ada kontrol akses. Hanya pengguna terverifikasi yang dapat mengakses informasi tertentu dengan batasan berdasarkan peran pengguna. Yang keempat, ada audit dan monitoring. Aktivitas di dalam sistem sering dipantau untuk mendeteksi potensi ancaman atau penyalahgunaan. Dan terakhir, yang kelima, ada pembaharuan keamanan. Sistem secara berkala diperbarui untuk melindungi dan kerentangan terbaru. Keamanan data privasi pengguna di dalam web KIPK mencakup perlindungan informasi pribadi mahasiswa seperti identitas atau status keuangan dan prestasi akademik. 1. Access control. Penggunaan sistem autentikasi dan faktorisasi memastikan hanya pengguna yang dapat mengakses data seperti yang ingin mendaftar KIPK. 2. Enkripsi data. Privasi pengguna di dalam web KIPK menerapkan protokol ketat untuk melindungi informasi data pendaftaran pengguna seperti dokumen-dokumen yang akan dilampirkan ke dalam web. 3. Monitoring. Di dalam web KIPK terdapat pemantauan aktivitas pengguna seperti jika pengguna atau pendaftar mendapatkan masalah dalam mendaftar tersedia layanan permasalahan. 4. Akses terbatas. Web KIPK hanya memberikan akses kepada pihak yang berwenang dan perlu saja. 5. Pembaharuan keamanan. Sistem secara berkala diperbarui untuk melindungi dari kerentanan terbaru. Data seperti apa saja yang diproses dalam sistem KIPK, yaitu 1. Data pribadi mahasiswa. Data pribadi mahasiswa terdiri dari foto pribadi mahasiswa, nomor induk siswa nasional atau NISN, nama mahasiswa, NIK, nomor kartu Indonesia Pintar, nomor KK, asal sekolah, tahun lulus, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Di dalam kedua, detail data keluarga. Detail data keluarga itu berisi foto bersama keluarga, nomor KK, NIK kepala keluarga, nama ayah, status ayah, hubungan dengan ayah, detail ayah, pendidikan ayah, pekerjaan ayah. Lalu, nama ibu, pekerjaan ibu, detail ibu, dan jumlah tanggungan. Lalu yang berikut, prestasi. Prestasi ini berisi hanya sertifikat prestasi. Lalu yang keempat, detail rencana. Detail rencana ini berisi rencana tinggal, dukungan, transportasi, lalu biaya transportasi. Lalu yang kelima itu ada seleksi. Seleksi ini berisi seleksi PTN dan seleksi mandiri. Data ini dikumpulkan untuk memastikan bahwa mahasiswa yang terpilih benar-benar
layak untuk menerima bantuan dari pemerintah, serta untuk mendukung pengelolaan dana beasiswa secara efisien dan transparan. Keterkaitan antar fitur dan halaman situs KIPK sangat penting untuk memastikan sistem berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan perancangan yang baik, sistem ini dapat memberikan layanan yang optimal bagi para pengguna yang membutuhkan bantuan finansial untuk melanjutkan studi mereka. Nah, pada situs KIPK terdapat halaman beranda yang berisikan beberapa fitur yang dapat membantu para pengguna. Fitur-fitur tersebut antara lain sebagai berikut: pendaftaran, login, panduan, jadwal, berita, profil perguruan tinggi, pencarian perguruan tinggi, dan kontak. Keterkaitan fitur-fitur tersebut dapat membantu para pengguna untuk melakukan pendaftaran, dan jika sudah memiliki akun maka dapat memilih fitur login. Terdapat pula fitur panduan yang dapat membantu pengguna menemukan solusi yang terkait permasalahan KIPK. Fitur jadwal dapat membantu pengguna untuk melihat kapan diselenggarakan SNBT, UTBK, SNBP, dan lain-lain. Fitur berita tersebut menampilkan berita dan pengumuman terbaru terkait KIPK. Fitur profil perguruan tinggi dapat membantu pengguna untuk mencari berbagai macam perguruan tinggi yang menerima KIPK. Dan fitur kontak dapat membantu pengguna untuk melaporkan permasalahan terkait KIPK. Sekian dari kami kelompok 2, kami ucapkan terima kasih.